Di balik lebatnya hutan Kalimantan, tersembunyi jejak peradaban yang nyaris dihapus dari sejarah. Bukan sekedar batu tua atau reruntuhan biasa, tetapi struktur menyerupai candi kuno yang diduga menyimpan rahasia kerajaan besar yang pernah berjaya. Mengapa situs-situs ini jarang dibahas? Siapa yang membangunnya? Dan kenapa seolah sengaja dilupakan? Ekspedisi terlarang ini akan membawa kita menembus hutan, membuka misteri yang selama ini terkubur dalam diam. Matahari belum sepenuhnya menembus kabut pagi ketika langkah pertama memasuki pedalaman hutan Kalimantan dimulai. Udara terasa berat, lembab, dan dipenuhi aroma tanah basah yang seolah menyimpan ribuan tahun rahasia yang belum pernah benar-benar terungkap. Di balik pepohonan raksasa yang menjulang, di antara akar-akar tua yang melilit tanah seperti tangan masa lalu, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang jarang dibicarakan. Benarkah ada candi-candi kuno yang tersembunyi jauh di pedalaman Kalimantan? Selama ini, ketika berbicara tentang candi di Indonesia, pikiran kita hampir selalu tertuju pada Jawa dengan Borobudur dan Prambanan, atau Sumatera dengan Muaro Jambi dan Muara Takus. Kalimantan hampir tak pernah masuk dalam peta besar peradaban batu Nusantara. Pulau ini lebih sering dikenal sebagai tanah hutan hujan tropis, sungai-sungai raksasa, kerajaan kayu ulin, dan kisah-kisah mistis suku pedalaman. Namun justru disitulah misterinya bermula. Beberapa laporan lama dari peneliti kolonial Belanda, catatan ekspedisi arkeologi yang nyaris terlupakan, hingga cerita turun-temurun masyarakat adat Dayak menyebut adanya struktur batu aneh di tengah hutan, menyerupai pondasi candi, altar pemujaan, bahkan reruntuhan bangunan suci yang tak diketahui asal-usulnya. Sebagian ditemukan secara tak sengaja oleh pemburu rotan, sebagian lain hanya muncul dalam cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anehnya, banyak dari lokasi itu seperti sengaja dijauhkan dari perhatian publik. Tidak ada promosi besar, tidak ada penelitian masif, bahkan sebagian peta lokasi seakan hilang begitu saja dari arsip resmi, seolah ada sesuatu yang tidak ingin dibuka. Salah satu kisah paling menarik datang dari wilayah Kalimantan Timur, di kawasan yang kini sebagian berubah menjadi wilayah tambang dan perkebunan besar. Pada awal abad ke-20, seorang peneliti Belanda dilaporkan menemukan susunan batu berundak yang tidak lazim di tengah hutan lebat dekat aliran sungai tua. Struktur itu tidak seperti rumah adat, tidak pula seperti benteng pertahanan biasa. Batu-batunya tersusun simetris, beberapa memiliki pahatan samar yang mulai terkikis waktu. Di sekitar lokasi ditemukan fragmen gerabah, arca kecil tanpa kepala, dan batu berbentuk lingga yang mengingatkan pada simbol-simbol Hindu Siwa. Temuan itu sempat dicatat, difoto secara sederhana, lalu menghilang dari pembahasan arkeologi besar Hindia Belanda. Tidak ada ekskavasi lanjutan yang serius. Beberapa dekade kemudian, lokasi itu bahkan sulit ditemukan kembali karena perubahan bentang alam dan minimnya dokumentasi. Masyarakat sekitar menyebut tempat itu sebagai tanah larangan, wilayah yang tidak boleh diganggu karena dipercaya sebagai tempat para leluhur bersemayam. Cerita serupa muncul dari Kalimantan Tengah. Di tepian sungai yang jauh dari jalur wisata modern, terdapat situs yang oleh warga disebut sebagai bekas punden batu. Dari kejauhan, hanya terlihat gundukan tanah dan semak belukar. Namun ketika digali secara sederhana, muncul susunan batu persegi yang sangat tidak alami. Beberapa arkeolog lokal menduga itu merupakan bentuk awal bangunan ritual yang berkembang dari tradisi megalitik menuju pengaruh Hindu-Buddha. Jika benar, maka itu berarti Kalimantan bukan sekedar wilayah pinggiran peradaban besar Nusantara, melainkan salah satu simpul penting yang selama ini diabaikan. Pertanyaannya, mengapa sejarah besar ini seolah tenggelam? Jawabannya mungkin terletak pada cara sejarah ditulis. Selama bertahun-tahun, pusat perhatian arkeologi Nusantara terlalu berfokus pada kerajaan besar yang meninggalkan prasasti megah dan bangunan monumental. Padahal tidak semua peradaban membangun dengan batu raksasa yang bertahan ribuan tahun. Banyak kerajaan di Kalimantan berkembang dengan budaya sungai dan kayu, material yang mudah lenyap dimakan waktu. Ketika bukti fisiknya sedikit, narasi sejarah pun perlahan memudar. Namun jejak itu tidak benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam simbol, cerita rakyat, dan penemuan kecil yang sering dianggap tidak penting. Salah satu wilayah yang paling sering dikaitkan dengan misteri ini adalah kawasan Kutai. Kita mengenal Kutai sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara melalui prasasti Yupa yang terkenal. Namun banyak orang lupa bahwa kerajaan besar
besar tidak mungkin berdiri tanpa pusat ritual dan bangunan suci yang menopang kekuasaan spiritualnya. Jika di Jawa ada candi-candi kerajaan, lalu di mana pusat sakral Kutai? Apakah semuanya hilang di telan Sungai Mahakam ataukah masih tersembunyi di pedalaman, menunggu ditemukan? Beberapa peneliti meyakini bahwa pusat spiritual Kutai belum sepenuhnya terungkap. Mereka menduga masih ada kompleks suci yang belum tersentuh, tertutup hutan dan sedimentasi selama berabad-abad. Masyarakat lokal bahkan memiliki cerita tentang batu-batu besar yang tidak bisa dipindahkan meski alat berat didatangkan. Mereka percaya batu itu dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Cerita semacam ini sering dianggap tak ilmiah, tetapi dalam banyak kasus arkeologi, legenda rakyat justru menjadi petunjuk awal yang sangat berharga. Di Kalimantan Selatan, kompleks Candi Agung di Amuntai sering disebut sebagai bukti bahwa peradaban candi memang pernah hidup di pulau ini. Namun justru karena Candi Agung sudah dikenal, perhatian terhadap situs lain yang lebih tersembunyi menjadi berkurang. Banyak orang menganggap keberadaan satu candi sudah cukup menjelaskan sejarah, padahal bisa jadi itu hanya puncak kecil dari jaringan peradaban yang jauh lebih luas. Jika satu candi ditemukan dan diakui, mengapa kemungkinan adanya puluhan situs lain justru diabaikan? Disinilah ekspedisi terlarang menjadi menarik. Bukan sekadar perjalanan fisik menembus hutan, tetapi perjalanan menembus cara berpikir yang terlalu sempit tentang sejarah Nusantara. Bayangkan sebuah tim kecil memasuki jalur sungai tua dengan perahu kayu, menyusuri aliran yang dulu mungkin menjadi jalur perdagangan kuno. Di kiri kanan hanya hutan rapat dan suara burung yang sesekali pecah di antara sunyi. Semakin masuk ke pedalaman, sinyal modern menghilang. Yang tersisa hanyalah kompas, peta lama, dan cerita dari tetua adat yang mengatakan bahwa di balik bukit tertentu ada batu bertingkat yang tak boleh disentuh. Perjalanan semacam ini bukan romantisme petualangan biasa. Ia penuh risiko nyata, binatang buas, cuaca ekstrim, penyakit tropis, hingga konflik wilayah adat dan industri modern. Banyak lokasi yang kini berdiri di atas konsesi tambang atau perkebunan sawit. Ironisnya, mungkin tepat di bawah roda ekskavator dan lapisan tanah merah itu tersimpan fondasi sejarah yang tak ternilai. Banyak situs arkeologi hilang bukan karena perang, tetapi karena pembangunan yang terlalu cepat dan dokumentasi yang terlambat. Ketika batu terakhir dihancurkan, yang hilang bukan hanya benda, tetapi juga kemungkinan memahami siapa sebenarnya leluhur kita. Ada pula teori yang lebih kontroversial. Sebagian peneliti independen menduga bahwa beberapa situs batu di pedalaman Kalimantan jauh lebih tua daripada masa Hindu-Buddha klasik. Mereka mengaitkannya dengan tradisi megalitik kuno, bahkan kemungkinan peradaban prasejarah yang memiliki sistem ritual kompleks sebelum pengaruh India masuk ke Nusantara. Teori ini tentu menuai perdebatan besar. Namun jika kita melihat Gunung Padang di Jawa Barat yang memicu diskusi serupa, bukan tidak mungkin Kalimantan juga menyimpan lapisan sejarah yang jauh lebih tua daripada yang diajarkan di buku sekolah. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada candi tersembunyi, tetapi seberapa banyak yang belum kita ketahui. Dalam beberapa ekspedisi modern, penggunaan teknologi seperti LIDAR mulai membuka kemungkinan baru. Teknologi pemindaian dari udara ini mampu melihat bentuk permukaan tanah di balik tutupan hutan lebat. Di berbagai belahan dunia, LIDAR berhasil menemukan kota-kota kuno yang hilang, termasuk peradaban Maya di Amerika Tengah. Jika diterapkan serius di Kalimantan, siapa tahu hasilnya akan mengejutkan dunia. Bayangkan jika suatu hari terungkap bahwa di bawah hutan hujan tropis ini tersembunyi kompleks ritual besar, jaringan permukiman kuno, atau bahkan pusat kerajaan yang selama ini hanya dianggap legenda. Itu bukan sekadar penemuan arkeologi, tetapi perubahan besar dalam cara kita memahami sejarah Indonesia. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, tidak semua rahasia ingin ditemukan. Bagi masyarakat adat, beberapa tempat memang harus tetap menjadi ruang sakral, bukan objek wisata atau sensasi media. Mereka tidak melihat reruntuhan batu sebagai penemuan, melainkan sebagai bagian hidup dari hubungan dengan leluhur. Perspektif ini penting karena sejarah bukan hanya milik akademisi dan pemerintah, tetapi juga milik mereka yang menjaga tanah itu selama ratusan tahun. Ekspedisi yang bijak bukan yang datang untuk menaklukkan, tetapi untuk mendengarkan. Banyak kisah menarik justru muncul dari percakapan sederhana di rumah panjang saat seorang tetua menceritakan bahwa dulu leluhurnya berjalan ke sebuah bukit batu untuk memberi sesaji saat musim panen. Cerita itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi arkeolog itu bisa menjadi petunjuk lokasi situs yang hilang.
Dalam sejarah, mitos dan fakta seringkali tidak berdiri sebagai musuh, melainkan dua sisi dari ingatan manusia. Semakin dalam kita menggali Kalimantan, semakin terlihat bahwa pulau ini bukan halaman belakang sejarah Nusantara. Ia adalah panggung besar yang belum selesai dibaca. Dari Kutai hingga pedalaman Kapuas, dari Amuntai hingga Hulu Mahakam, jejak-jejak itu tersebar seperti potongan puzzle yang belum dirangkai. Sebagian tertutup akar, sebagian terkubur lumpur, sebagian lagi mungkin sengaja dilupakan. Tetapi semuanya mengarah pada satu pesan yang sama. Sejarah Indonesia jauh lebih luas daripada yang kita kira. Kita terbiasa melihat masa lalu dari apa yang berhasil selamat, padahal yang hilang seringkali lebih besar daripada yang tersisa. Candi-candi tersembunyi di Kalimantan adalah simbol dari semua sejarah yang tidak masuk buku pelajaran, semua peradaban yang kalah oleh waktu, dan semua pertanyaan yang belum berani kita ajukan. Siapa yang membangunnya? Mengapa ditinggalkan? Mengapa jejaknya begitu samar? Dan yang paling mengganggu, apakah kita sengaja tidak mencarinya terlalu dalam? Karena setiap kali tanah dibuka, setiap kali batu tua ditemukan, kita tidak hanya menemukan masa lalu, kita juga mengguncangkan narasi resmi tentang siapa sebenarnya kita. Mungkin itulah alasan mengapa ekspedisi semacam ini terasa seperti sesuatu yang terlarang. Bukan karena hutannya angker, tetapi karena jawabannya bisa terlalu besar. Jika benar ada jaringan candi dan pusat ritual besar di Kalimantan yang belum tercatat, maka peta sejarah Nusantara harus ditulis ulang. Bukan Jawa sentris, bukan sekadar kerajaan besar yang tercatat prasasti, tetapi sebuah jaringan peradaban yang lebih kompleks, lebih tua, dan lebih liar daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin saat malam turun di tengah hutan Kalimantan, ketika suara serangga memenuhi gelap dan kabut perlahan naik dari sungai, ada batu tua yang masih berdiri diam di balik pepohonan, menunggu seseorang cukup berani untuk datang, melihat, dan akhirnya bertanya, selama ini, apa yang sebenarnya kita lewatkan?